Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Jelita Arjunur Aini, kelas A TTDK Jakarta, akan memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah studi hadis di Indonesia. Dalam session kali ini, saya akan membahas secara singkat tentang salah satu pelopor studi hadis di Indonesia, yaitu Hasbi As-Siddiqi. Check it out. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang biografi Hasbi As-Siddiqi. Lalu yang kedua tentang perannya dalam bidang hadis. Lalu yang ketiga karya-karyanya. Dan yang terakhir pemikiran Hasbi As-Siddiqi tentang hadis. Yang pertama kita akan bahas biografi singkat tentang Hasbi As-Siddiqi. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi atau dikenal dengan Hasbi As-Siddiqi dilahirkan pada tanggal 10 Maret 1904 di Lok Sumawe, Aceh Utara dan wafat pada tanggal 9 Desember 1975 dan jasadnya dimakamkan di pemakaman keluarga Yayan Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada upacara pelepasan jenazah, Buya Hamka turut memberi sambutan dan pada saat pemakaman jenazah beliau dilepas oleh Mr. Muhammad Rum sebagai sahabatnya dan Dr. Andes Haji Kafnawi Ridwan MA atas nama Menteri Agama. Ayahnya bernama Al-Hajj Tengku Muhammad Husain bin Muhammad Suud, seorang ulama terkenal yang memiliki sebuah dayah atau pesantren dan seorang kodicik atau bisa dikenal dengan hakim. Ibunya bernama Tengku Amroh, putri Tengku Abdul Aziz, pemangku jabatan kodicik Maharaja Mangkubumi Kesultanan Aceh. Dalam silsilahnya, Hasbi merupakan generasi ke-37 dari keturunan Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq. Oleh karena itu, Hasbi kemudian melekatkan gelar As-Siddiqi di belakang namanya sesuai yang disarankan oleh gurunya Syekh Muhammad Ibnu Salim Al-Qalali. Dipakainya semenjak tahun 1925 dan dijadikan sebagai nama keluarga. Sejak kecil, Hasbi sudah belajar agama Islam di berbagai pesantren, mulai dari belajar agama Islam di daerah milik ayahnya sendiri, hingga merantau ke Surabaya menjadi mahasiswa di perguruan Al-Irsyad. Sikap dan perilaku Hasbi tergolong orang yang sangat disiplin, cerdas, demokratis, dan menghormati pendapat orang lain, kritis, dan menolak taklid. Selain itu, Hasbi tergolong orang yang kuat minat bacanya, dan yang paling pentingnya adalah kemampuan mengajarnya yang sangat menarik dan sangat peduli dengan perkembangan kreativitas murid-muridnya. Selanjutnya, jenjang karir singkat dari Hasbi As-Siddiqi. Yang pertama, pada tahun 1933, beliau memulai karirnya sebagai seorang pendidik. Lalu pada tahun 1943, beliau menduduki jabatan konsul Ketua Majelis Wilayah Muhammadiyah Provinsi Aceh. Lalu pada 1960, beliau diangkat menjadi dekan Fakultas Syariah Yayan Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Lalu pada tahun 1962, beliau ditunjuk sebagai dekan Fakultas Syariah Yayan Aramiri, Darussalam. Lalu pada 1963, beliau memegang jabatan sebagai dekan Fakultas Syariah Universitas Sultan Agung atau Unisula Semarang dan rektor Universitas Al-Irsyad di Surabaya. Lalu pada tahun 1967 hingga wafat, beliau mengajar dan menjabat sebagai dekan Fakultas Syariah di Unisula Semarang. Kita bahas bagian yang kedua, yaitu peran Hasbi As-Siddiqi dalam bidang hadis. Pada masa kehidupan Hasbi di Indonesia, studi hadis dan keilmuan dapat dikatakan masih langka, sebab masih sangat sedikitnya karya-karya di bidang hadis yang dihasilkan oleh ulama Indonesia. Namun, perkembangan pengkajian hadis dan keilmuan di Indonesia semakin mendapatkan tempatnya dan bahkan semakin pesat adalah pada akhir-akhir abad ke-20. Sebagai tokoh yang juga ahli dalam bidang hadis, Hasbi banyak memiliki pandangan dalam bidang ini, mulai dari pandangannya tentang hakikat hadis dan sunnah serta periodisasinya, kriteria kesalehan hadis, penelitian dan pemeliharaan hadis, serta metodologi pemahaman hadis atau syarh al-hadis. Ketiga, kita akan bahas karya-karya bidang hadisnya. Karya khusus Hasbi dalam ilmu hadis bisa dilihat dalam tabel berikut. Ada beberapa karyanya, diantaranya beberapa rangkuman hadis, sejarah pengantar ilmu hadis, 2002 Mutiara Hadis, di sini ada 8 jilid.
Ada pokok-pokok ilmu riwayat hadis, di sini ada 2 jilid. Ada problematika hadis sebagai dasar pembinaan hukum Islam. Ada koleksi hadis-hadis hukum, ada 9 jilid. Ada dalil hadis dan ada sejarah perkembangan hadis. Karya fisik gambarnya mulai dari sejarah dan komentar hadis versi lama, lalu ada juga versi barunya. Lalu kemudian ada 2002 Mutiara Hadis, ini versi lama, kemudian ini versi barunya. Lalu ada koleksi hadis-hadis hukum dari Hasbi Asyidiki. Ini contoh beberapanya ya, beberapa karyanya. Dan terakhir kita akan membahas tentang pemikiran Hasbi Asyidiki tentang hadis. Terkait dengan pemahaman tentang hadis dan sunnah, Hasbi secara tegas membedakan antara kedua istilah tersebut. Hasbi memandang bahwa hadis adalah segala peristiwa yang disandarkan kepada Nabi, walaupun peristiwa tersebut terjadi hanya sekali saja di sepanjang hayat Nabi, dan walaupun hanya diriwayatkan oleh seorang rawi. Adapun sunnah adalah perbuatan Nabi yang bersifat mutawatir, yakni cara Rasulullah melaksanakan suatu ibadah yang dinukil kepada umatnya dengan amaliyah yang mutawatir pula. Indikasi sebuah sunnah dinyatakan mutawatir adalah ketika Nabi melaksanakan suatu peribadatan dengan para sahabat, kemudian para sahabat melaksanakannya. Hal yang sama dilakukan pula para tabi'in. Jika dari segi penuturan matan atau redaksinya tidak mutawatir, namun pelaksanaannya tetap mutawatir, maka tetap dinamakan sunnah. Dari uraian tadi dapat disebutkan bahwa hadis menurut Hasbi Asyidiki meliputi perkataan, perbuatan, maupun ketetapan Nabi, dengan tidak mempermasalahkan apakah hadis tersebut diriwayatkan oleh seorang rawi atau gharib, atau diriwayatkan secara mutawatir atau banyak orang. Sedangkan sunnah dapat dipahami sebagai amaliyah Nabi yang dilakukan secara mutawatir dari generasi ke generasi, artinya secara terus-menerus. Menurut Hasbi, hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang adil dan dhabit atau yang kuat ingatannya dari orang yang seumpama mereka, serta tidak terdapat pada hadis tersebut keganjilan atau syadz dan cacat-cacat yang tersembunyi atau ilat qadhihah. Hadis hasan ialah hadis yang bersambung sanadnya, perawinya adil tetapi kurang kedabitannya atau kurang kuat daya ingatnya dan tidak mengandung syadz dan ilat. Nah, derajat ini masih di bawah derajat hadis sahih. Adapun hadis dhaif adalah hadis yang tidak dapat memenuhi salah satu atau keseluruhan persyaratan hadis sahih. Dia juga menambahkan bahwa suatu hadis sahih atau hasan baru dapat diamalkan apabila matannya tidak berlawanan dengan Al-Quran atau hadis mutawatir atau dengan ijma' dan akal yang sejahtera. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa bagi Hasbi sebuah hadis ahad dikatakan berkualitas sahih jika telah memenuhi syarat-syarat kesahihan hadis. Di bawah derajat sahih ada hadis hasan. Kelemahan hadis ini terletak pada perawi yang meriwayatkannya karena dinilai kurang kuat daya ingatnya. Kualitas terendah adalah hadis dhaif karena tidak dapat memenuhi persyaratan hadis sahih. Hadis yang terakhir ini tidak dapat diterima apalagi diamalkan walaupun dalam persoalan fadhailul amal atau keutamaan suatu amalan sunnah. Sebagian ulama memang membolehkan penggunaan hadis dhaif ini sebagai masalah fadhailul amal dengan syarat tertentu. Tetapi dengan melihat mudarat yang banyak terjadi di seputar periwayatan dan penggunaan hadis ini, ia cenderung pada pendapat yang menyatakan bahwa hadis dhaif tidak boleh dipakai dalam doa. Dalam memberikan penjelasan hadis atau syarah hadis, Hasbi menganjurkan agar hadis yang dijelaskan dikuatkan dengan dukungan Al-Quran. Hadis yang bertentangan hendaknya dikompromikan. Pemberian penjelasan atau syarah terhadap hadis layaknya dilakukan oleh para ahli menurut pandangan masing-masing dan sebaiknya dikemukakan secara sederhana dan sedapat mungkin menghindari hal-hal yang dipertikaikan. Hasbi juga menekankan perlu dikemukakan sumber rujukan dalam bentuk catatan. Secara teknis, dalam melakukan syarah hadis, Hasbi menyarankan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, hadis yang akan dijelaskan diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam bahasa Indonesia yang mudah dipahami. Yang kedua, menerangkan derajat dan kualitas hadis. Yang ketiga, menjelaskan kosakata dan maksud suatu hadis. Dan yang terakhir, menjelaskan sebab dan situasi masyarakat ketika hadis disabdakan atau bisa dikenal dengan asbabul wurud.
Hasbi juga menekankan pengelompokan hadis-hadis yang sahih dari segi sanad dan matan berdasarkan sistematika ilmu pengetahuan sesuai dengan perkembangan. Berdasarkan langkah-langkah ini, Hasbi cenderung menggunakan metode tahlili dalam menjelaskan suatu hadis dan menekankan pengelompokan hadis secara maudhu'i. Maka kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah terlihat bahwa Hasbi Asyidiki merupakan sosok pemikir yang sangat concern atau yang sangat perhatian dengan perkembangan keilmuan Islam di Indonesia. Kepeduliannya terhadap kondisi pemikiran Islam yang menurutnya stagnan itu kayak tiba-tiba berhenti gitu, tiba-tiba stop, ditunjukkan dengan ide-ide cemerlangnya yang berisi pembaharuan dalam berbagai bidang keilmuan, terutama dalam konteks keindonesiaan. Tentu saja gagasannya menimbulkan pro kontra di kalangan pemikir muslim lainnya, dan sebagai sebuah dinamika, hal ini patut diapresiasikan karena mencerminkan gambaran kehidupan intelektual Islam di Indonesia yang dinamis. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat ya. Berikut saya ambil sumber-sumbernya dari sini. Kalian bisa cek jurnal dan bukunya secara lengkapnya di sini ya. Baik, saya pamit undur diri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya sendiri. Dan apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.